pagi, salam semangat sahabat properti dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Sahabat properti, tidak bosan-bosannya saya selalu mengajak dan mengingatkan kepada sahabat properti semua di tengah situasi pandemi yang saat ini terus meningkat, agar selalu utamanya memakai masker, mencuci tangan jika habis bepergian, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan jika tidak penting. Nah, sahabat properti, saya kali ini sedang berada di daerah Srimahi. Jadi saya akan mengajak sahabat properti untuk merekomendasikan atau mereview nanti salah satu perumahan. Ini rumah subsidi yang lokasinya mungkin sangat strategis, dan aksesnya juga sangat mudah. Tapi sebelum itu, saya mengajak sahabat properti untuk melihat aksesnya. Jadi ini aksesnya jalan utama ya, jalan utama Srimahi. Ini hanya kurang lebih sekitar 10 menit ke pintu tol baru Cilincing Cibitung yang rencananya akan beroperasi di tahun ini. Jadi ini lokasinya ya. Nah, ini pintu gerbang masuknya. Jadi hanya satu akses masuk jalan utama. Kurang lebih lebarnya 8 meter. Posisinya nanti sekitar 100 meter dari pintu gerbang masuk utama gitu. Nah, saya akan mengajak sahabat properti untuk nanti dijelaskan oleh marketing office-nya. Kebetulan beliau ada di sini, nanti biar detailnya lebih dijelaskan sama marketing office-nya. Selamat siang. Halo Kak Tika, saya Mas Reno. Saya dapat rekomendasi untuk mereview salah perumahan namanya Green Srimahi Residen ya. Nah, Kak Tika, sebelum nanti kita ngobrol panjang, boleh nggak nanti sambil lokasinya di mana sih Kak? Untuk ada 800 meter dari sini. Oh, 800 meter dari sini. Kalau ini kantor pemasarannya ya. Nah, lebih enak sih mungkin kita ke sana aja kali ya. Iya, betul, Oh ya. Pak. Oke, siap Kak. Nah, ini Kak Tika sebagai marketing office di perumahan Green Srimahi Residen 2 ya Kak ya. Kalau yang pertama di mana Kak? Pertama itu dari sini keluar, kanan. Oh, deket sini juga ya? Oh, oke. Ada 100 meter. Di atas 100 meter ya? Betul. Yuk, sahabat properti kita cek untuk lokasinya ya. Nah, kalau yang pertama sendiri unitnya sudah habis Kak? Yang pertama udah sold semua, Pak. Udah sold semua? Ada total berapa unit? Kalau tahap pertama itu 95 unit langsung sold out, nggak lebih kurang 6 bulanan lah. 95 unit? Wah, Iya, betul. cepet banget ya. Banget Pak, di sini emang laris manis. Yang menjadi keunggulan itu apa Kak? Kenapa bisa penjualannya itu secepat itu gitu? Satu, spek kita itu luar biasa ya Pak. Spek itu kita pakai aluminium, hebel. Itu kusennya itu juga bukan kayu, aluminium, baja ringan. Jadi lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain ya. Oh iya, kalau sekarang rumah subsidi kan rata-rata kebanyakan orang bilang ya cuma rumah murahan gitu kan. Tapi mungkin di GSR sendiri memberikan sesuatu yang beda ya. Betul, gitu Pak. untuk konsumen itu ya. Nah, ketika tadi kita hampir kurang lebih sekitar 100 meter ya dari pintu jalan. Jadi Iya. untuk aksesnya hanya satu pintu itu ya? Atau ada akses lain Kak? Saat ini satu pintu dulu. Satu pintu aja ya? Nah, jadi ini jalan utamanya ya? Betul, ini jalur utama kita digeser dulu. Terus ini kan sudah ada beberapa pembangunan, lihat udah banyak yang jadi. Betul. Nah ini kalau boleh tahu nih, ini baru dibukanya kapan? Terus total lahan yang ada di sini itu berapa? Rencananya akan dibangun berapa Kak? Boleh. Nah, total lahan di sini itu sekitaran 9 hektar. 9 hektar? Iya, Wow, betul. lumayan ya. Jadi rencana untuk di sini mah ada ya 1000 unit. 1000 unit? Oh, pantesan fasilitasnya juga ada ruang buat pertemuan warga. Terus apa lagi Kak? Nanti rencana di sini ada masjid atau Di sini? musola. Iya, Oh, betul. oke. Iya, soalnya kan ada 1000 kakak, pasti kan harus ada satu, bisa dibilang udah satu RW sendiri ya gitu. Satu RW Mm. sendiri Pak. Nah ini untuk unit yang sudah jadi, Iya. ini apakah masih dalam pemasaran atau sudah laku Kak? Oh, bagian tahap ini Mm-mm. sudah laku semua Pak. Ini sudah laku? Betul. Oh, oke. Di angka 100
30 ya Pak. Ini yang Ya. ini jadi bisa dibilang tahap pertama ya. Oh, tahap pertama. Oke. Nah, jadi sahabat properti ini tahap pertama. Betul. Totalnya ada 130 unit ya. Nah, ini ruang jalan utamanya karena memang masih buat keluar masuk kendaraan proyek ya. Jadi memang mungkin masih agak kotor. Masih ada pembangunan. Oh, jadi sekarang yang sedang dipasarkan ini untuk yang Tahap 2. tahap kedua. Itu kurang lebih berapa unit, Kak? Kurang lebih itu 170. 170 unit. Berapa hektar Wow. gitu. Iya. Wah, ini masih banyak kesempatan nih sahabat properti gitu. Nanti kalau yang di tahap pertama ada unit yang bisa kita lihat nggak kan nanti, Kak? Boleh, boleh. Nanti kita lihat-lihat yang tahap yang udah jadi, Ya. yang udah ready, boleh kita masuk. Nah, jadi biar sahabat properti juga tahu kalau misalkan kesempatan saat ini kan paling ngambil yang di tahap kedua, Kak ya. Nanti kita lihat juga unit yang sudah jadi di tahap pertama. Atau mungkin ada unit yang ready, Kak, di tahap pertama yang memang masih gitu. Masih ada Ada? beberapa. Ya. Wah, kesempatan juga nih bagi sahabat properti yang mau beli unit yang siap huni ya, Kak, gitu tanpa menunggu lama. Nah, ini nanti masih ada unit yang ready siap huni gitu. Betul. Kak, kalau boleh tahu ini selain tadi fasilitas yang ada di dalam, ada masjid, ada ruang sarana pertemuan warga. Nah, itu selling point dari Green Cinema Resident itu apa, Kak? Jadi kenapa banyak yang pada ngambil di sini tuh? Salah satunya tuh pertimbangannya itu apa, Pak? Kak? Boleh Karena dijelasin? ini speknya satu. Mm-mm. Di sini aksesnya juga dekat dengan pintu tol gitu. Oh, kan. ada pintu tol, Kak? Betul, ada Pak. Wow, rumah Tol subsidi. Cibitung yang baru itu. Oh. Nah, itu kita dekat. Oh iya, dengan tadi pas itu. saya jalan ada ini lewat kolong tol itu ya. Oh, itu jadi itu. Pak. Oke. Aksesnya yang paling dekat. Jadi mungkin mereka milih di sini karena dekat akses pintu tol. Wow, ini bakal 1-2 tahun lagi bakal cepet banget naiknya ya. Naiknya Nah, harganya. ini posisi sahabat properti, saya posisinya di tengah-tengah antara tahap 1 yang sudah sold tapi masih ada beberapa unit yang masih sama tahap kedua yang pembangunan. Jadi ini rencananya itu nanti sampai mana, Kak, untuk pembangunan itu, Kak? Sampai sana, Kak. Oh, yang jadi lewatin tower itu ya, sampai ke belakang juga ya. Belakang gitu. Oke. Nah, di sana nanti pembangunan lagi. Di sini sebelah ini pembangunan lagi. Iya. Mantap banget. Nah, ngomong-ngomong, Kak, yang biasa kadang konsumen tanyakan paling utama itu kan, Mas, rumah subsidi banjir nggak sih lokasinya? Nah, itu kadang kan kita sebagai marketing ya tidak mau menutupi lah ya gitu, Kak. Memang kondisinya banjir ya kita bilang apa adanya, tapi kalau memang tidak ya konsumen bisa membuktikan sendiri sih gitu. Gimana, Kak, kalau GSR sendiri, Kak? Kalau geser ini alhamdulillah nggak banjir Pak kemarin. Serius nggak banjir? Oh. Bisa dijamin sih. Bisa di survei sama orang bisa di sini. tuh salah satu kelebihan mungkin di Green Cinema Resident ini tidak banjir gitu loh, karena kalau banjir udah pasti jadi 2 kali ini ya biaya 2 kali kerja ya gitu. Oke, nah sekarang kita mau ngecek di yang mana, Kak, untuk yang rumah inden dulu kali, Kak ya. Nah, boleh. Nah, itu yang rencana akan dibangun 170 unit, Kak. Nah, saat ini sudah berapa persen, Kak, yang sudah laku, Kak? Untuk persenannya 50%. 50%. Itu Wah. yang inden ya, Pak. Waduh, Jadi ini mesti cepet-cepet masih deh. harus cepet-cepet Iya, ini. biar ada slotnya gitu, Pak. Terus gimana nih, Kak, caranya, Kak, kalau pengen ngambil rumah di GSR ini apa aja sih persyaratannya dan juga biayanya berapa gitu? Oke. Sambil kita jalan ya, Kak. Ya, boleh. Biayanya itu DP-nya di tahap kedua ya, Pak. Tahap kedua. Itu 3 juta, Pak, karena speknya lebih bagus di sini. Oh, gitu. 3 juta ya termasuk. Masih inilah. Masih terjangkau lah untuk rumah subsidi gitu. Terus apa lagi, Kak? Bookingnya 1,5. Booking 1,5. Jadi hanya booking 1,5 sama DP 3 juta. Wah. Itu udah include ya, Pak? Aduh, enak banget ini. Kita lihat untuk bangunannya, bisa dicek ya sahabat properti. Ini untuk spek bangunannya sendiri apa, Kak? Speknya itu di sini hebel. Hebel ya. Oke, kita baja ringan ya atasnya, karena ini belum. Jadi ini yang unit yang sudah dibangun ini sudah laku, Kak? Udah. Wah. Booking, Pak.
Nah, kalau ketika nanti ada konsumen minat terus ngambil di sini, itu kurang lebih berapa Kak untuk lama nunggu rumah jadinya itu? Progresnya ya Pak. Mm-mm. Progres ini sekitaran akhir tahun, sorry. Berapa bulan gitu Kak? Pertengahan bulan deh Pak. Hmm, Sekitaran 4 bulanan. 4 bulan ya? Udah Wah, rapi jadi nunggunya juga nggak perlu lama-lama. Ini termasuk bagus ya, karena dari beberapa rumah subsidi yang saya kunjungi rata-rata memang dia di belakang itu belum ditembok. Ini mungkin salah satu kelebihan di GSR ini sudah ditembok gitu. Tinggal kalau misalkan pengen tambah tinggi lagi boleh gitu, tapi paling tidak sudah menjaga jarak dengan tetangganya, betul. Tinggal nutup sedikit aja. Nah, dan satu kelebihan juga di belakang masih ada lumayan cukup lega ini ruangannya gitu. Ini masih lega banget. Jadi ini bisa dimanfaatkan misalkan untuk dapur atau misalkan untuk gudang atau untuk yang lainnya, itu masih sangat lega banget ya. Ini tipe berapa Kak untuk yang ini? 30 per 60. 30 per 60. Jadi bangunan 30, tanah 60 kayak. Oke. Wow. Lumayan keren ini. Belum jadi aja udah bagus ya. Jadi ini 2 kamar tidur plus 1 kamar mandi. Di setiap kamar itu ada jendelanya Kak ya. Oke. Terus untuk lantainya apa Kak? Keramik ya, ukuran 30 30 kali 30. kali 30 ya. Nah, untuk apa air sendiri bagaimana Kak di sini Kak? Di sini air lumayan bagus, Mm-mm. jernih. Mm-mm. Ya pump atau jet pump? Jet pump. Jet pump ya. Oke. Jadi tadi dengan apa biaya kurang lebih 4.500.000 itu sudah include dengan jet pump. Sudah. Tuh. Free-nya pompa air. Tuh, free pompa air. Jadi konsumen juga sudah nggak perlu, istilahnya kalau hanya standar nggak perlu nambah biaya lagi ya gitu loh. Untuk air dan lain-lain. Nah, ini juga apa dilihat dari depan untuk carport juga lumayan lebar. Kalau nanti ke depannya bisa ada mobil, ini masih bisa masuk untuk satu mobil. Iya. Wah, lumayan banget Kak ya. Dengan kondisi juga apa ya, lingkungan juga masih apa bisa dibilang masih adem sih gitu. Iya, masih asri dari sini ya. Nah, terus tadi ketika selain selling point untuk akses tadi ada pintu tol ya, pintu tol terdekat. Nah, itu apa lagi Kak? Di sini dekat sama minimarket. Oh, minimarket udah ada ya? Wah, berarti udah mulai berkembang ini. Pasar juga ada. Nah, jadi nggak perlu repot-repot juga ya. Bukan dibilang apa ya, di ujung berung ya gitu. Tenang, ini dekat dengan pusat. Oh gitu. Nah, terus kalau misalnya konsumen, saya kan aktivitasnya kan kerja di Jakarta. Gimana gitu? Berapa jam harus sampai ke tempat kerja gitu. Nah, itu gimana Kak? Rata-rata mungkin yang ngambil di sini orang-orang sini atau memang dia punya aktivitas kerja di Oh gitu. Oh. Nah, itu bisa apa ya? Bisa mendukung juga solusi. Nah, itu gimana Kak? Untuk akses Untuk akses ya, kendaraan. kalau misalkan kendaraan ya sekitaran ke kota itu ambil sampai sejaman ya Pak. Oh, paling terdekat kemana Kak? Itu stasiun. Stasiun? Stasiun Bekasi berarti Kak ya? Oke. Sumarekon dekat. Sumarekon dekat. Wah. Oh iya, itu kayaknya udah kelihatan ya Sumarekon Bekasi ya. Jadi memang ini bisa dibilang ya apa ya? Nggak terlalu Masih kota. masih kota ya. Iya. Nggak terlalu pelosok. Nggak terlalu pelosok banget ya. Nggak usah takut Nggak- mengambil perumahan di sini. Betul. Nah, ini yang harus di apa ya, di edukasi ke sahabat properti bahwa rumah subsidi itu bukan berarti jauh banget gitu lokasinya gitu. Jadi memang masih terjangkau lah gitu. Buktinya rata-rata yang ngambil di sini punya aktivitas kerja di Jakarta. Artinya kan secara jangkauan mungkin sudah dipertimbangkan kayak. Nah, kita mau lihat unit yang ready Kak saat ini ya? Boleh.
Nah, oh ini salah satu unit yang sudah ready, tapi belum laku ya. Nah, ini rojal depan carportnya ini ukuran berapa Mbak? Lebar 6 meter ya? Ya, 6 meter, ke belakangnya berarti 10 meter ya? Ya, oke. Nah, ini sahabat properti bisa dicek juga kan ada label dari Bank BTN, karena memang ini untuk KPR rumah bersubsidi ya, jadi program pemerintah, jadi memang sudah ada standarisasinya gitu. Nah, kalau dilihat ini dari tampak atas juga gentengnya, dan juga ada depan pintu ada topi-topinya, itu juga udah modern lah gitu untuk standar rumah subsidi. Oke Mbak, kita lihat di dalam ya. Nah, ini juga bagian dari infrastrukturnya, selokannya, pembuangan airnya gitu. Nah, ini rencana dibuangnya ke arah mana Mbak? Oh, ke itu ya, ke oke. Kali ya. Oke. Nah, sebelum masuk, sahabat properti bisa dilihat. Jadi spek bangunan mulai dari jendela itu sudah lebih bagus ya Mbak ya. Gitu. Jadi kalau dulu mungkin rumah subsidi masih pakai kayu gitu kan. Kalau sekarang udah lebih modern gitu. Jadi dengan pakai aluminium lebih kuat gitu, dan juga tahan lama Mbak ya. Oke, ini listrik sendiri berapa watt Mbak? 1.300 Pak. 1.300. Oke. Nah, gitu. Kondisinya memang masih seperti ini ya. Nanti mungkin dirapikan lagi ya. Jadi ini untuk kondisi saat ini ruang tamunya ini kurang lebih ukuran berapa Mbak? Ini 3 kali 2,5 meter. 3 kali 2,5 meter, wah udah lumayan cukup luas gitu loh untuk kelas ruang keluarga ya. Terus untuk atasnya juga lumayan tinggi, ada satu tempat lampu. Nah, ini di sebelah belakang saya, di kanan saya itu ada 2 kamar. Ini kamar utama dan juga kamar kedua ya. Kurang lebih ukuran berapa Mbak? Ini 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5 gitu. Oke. Terus yang ini ukurannya, nah udah cukup lumayan luas. Jadi setiap kamar itu ada jendelanya, jadi menambah untuk sirkulasi udara juga ya. Jadi nggak terlalu pengap banget gitu Mbak ya. Oke, terus kita menuju ke belakang. Sebelum ke belakang ini ada kamar mandi gitu. Jadi kamar mandi juga lumayan cukup lega, hampir 1 meter kali 1 meter ya. Gitu, ini kamar mandinya. Nah, ini salah satu yang kelebihan di belakang itu, kalau yang tahap pertama ini belum ada ininya Mbak ya, tembok belakangnya. Oke. Jadi bedanya antara tahap pertama dan kedua untuk tembok belakangnya ini belum ada ya. Oke, gitu. Tapi lumayan cukup luas ya sahabat properti untuk belakang, karena kalau dilihat ini hampir kurang lebih 1,5 meter kali lebar 6 meter ya. Ini bisa dimanfaatkan misalkan untuk dapur dan juga untuk gudang, cucian dan lain-lain, berjemur juga. Ini masih ada banyak ruang kosongnya ya, gitu. Ini sekalian lewat sini kali Mbak ya, boleh lewat sini ya. ayo gitu. Jadi perbedaannya sahabat properti antara rumah yang tahap pertama dan kedua itu, untuk dinding belakangnya belum ada temboknya gitu. Ini kondisinya juga sudah cukup lumayan ramai Mbak ya. Udah hampir banyak yang mulai dihuni Mbak ya. Gitu loh. Oke, jadi menurut saya recommended banget ya untuk kelas rumah subsidi yang lokasinya memang strategis, aksesnya juga mudah, sarana prasarananya juga mendukung ya untuk daerah sini. Nah, tadi lupa untuk bertanya, kalau persyaratan untuk pengambilan rumah subsidi itu ada batas usia minimal dan maksimalnya berapa sih Mbak?